Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini aku bisa share video budgeting lagi ke teman-teman. Sesuai yang ada di judul, kali ini aku mau share evaluasi budgeting keuangan rumah tanggaku untuk bulan Maret 2024. Sebelum kita buat penganggaran baru di bulan depan, kita harus evaluasi dulu pengeluaran di bulan sebelumnya untuk memperkuat pondasi keuangan di bulan depan. Mudah-mudahan ada sisa, jadi kita bisa isi untuk saving challenge. Langsung aja, yang pertama untuk KPR Syariah, ini aktual nominalnya aku salah tulis. Aku bayar 1.250.000, jadi aku transfernya itu dilebihin. Dan aku transfer semua, jadi nggak ada selisihnya ya. Begitu juga untuk iCloud dan internet, uangnya udah aku top up ke aplikasi Dana, nggak ada sisa pas Rp200.000. Lalu untuk listrik 542.000, minus 42.000 dari anggaran 500.000 karena sejak beberapa bulan sebelum puasa hingga pertengahan bulan puasa itu nggak ada hujan sama sekali dan panas di daerah aku itu ekstrim, jadi kami pakai full AC hampir 24 jam dan sekarang juga udah pakai 2 AC di rumah untuk di kamar Ato, jadi wajar kalau biaya listrik bulan ini meningkat. Lalu air PDAM alhamdulillah di bawah budget 94.000 dari budget 100.000, jadi ada sisa 6.000. Tapi untuk sisanya ini aku tambahin untuk menutupi biaya listrik. Kemudian biaya bulanan, nah biasanya aku tulis daily expense atau pengeluaran harian itu di binderku ini. Teman-teman kalau ada yang belum tahu, aku memang gak ada biaya mingguan ya, karena kami serumah dengan orang tua, jadi pengeluaran di dapur itu ayah mertuaku yang belanja. Teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman masih ada yang bingung cara pembagiannya, bisa cek videoku yang ini ya. Oke, aku tulis anggarannya 500.000. Aku hitung tiap pengeluaran dan aku tulis sisa saldonya setiap aku mengeluarkan uang pada hari tersebut. Untuk bulan ini aku nggak ada beli diapers adik dari anggaran ini karena alhamdulillah waktu itu aku dapat voucher belanja dari kakak ipar, jadi langsung aku stok banyak diapersnya. Di sini belanja bulanannya ada sisa 44.500. Aku tulis ke selisih budgetnya dan mau aku hitung jumlah aktualnya dengan kalkulator. 500.000 dikurang 44.500, hasilnya 455.500. Berarti biaya belanja bulananku di bulan Maret ini 400 ribuan. Minggu ketiga untuk beli telur juga habis ya, aku tambahin di belanja bulanan. Kemudian untuk refreshing, untuk bawa anak-anak sesekali hangout dan makan di luar, ini 90.000 di Funland, makan di Travelbox 139.000, bazar jajan di Arisan 20.000, dan makan miso 27.000. Ini over budget, minus 76.000, tapi alhamdulillah ini ditanggulangi sama pak suami, jadi nggak sampai terpakai dana darurat. Untuk dana sosial terpakai untuk jenguk temanku yang baru lahiran. Lalu untuk biaya tak terduga terpakai untuk aku berobat ke bidan. Sebenarnya aku gratis untuk berobat di klinik dokter dari tanggungan BPJS dari kerjaan suamiku. Tapi kadang males karena jauh, jadi aku berobat ke bidan aja waktu itu dan ada undangan juga 50.000 sebelum puasa, tapi aku lupa catatnya di sini. Jadi dari anggaran 100.000 dana tak terduga dikurang 70.000, sisa 30.000 untuk aku bayarkan sisa PLN yang minus, tapi tetap kurang 6.000 dan itu ditambahin lagi sama pak suami, jadi untuk selisihnya itu 0 ya, nggak ada sisa. Walau boncos di dana listrik, alhamdulillah masih ada sisa di budget belanja bulanan dan uangnya mau aku isi untuk saving challenge-ku. Ini uangnya aku simpen di dompet kecil, biasanya aku bawa uang secukupnya di dompet ini untuk belanja bulanan. Seperti biasa, uang recehannya aku simpen di toples ini.
nggak ada aku hitung-hitung, nanti sampai toplesnya penuh baru aku hitung total semuanya. Lalu untuk uang kecil lainnya aku simpan untuk sinking funds barang keinginan. Rencananya uangnya untuk membeli spray cadangan untuk kasur Ayash karena aku baru punya 1 piece. Sudah terkumpul 168.000 dan ini mau aku tambahin lagi 24.000 pecahan 5.000-nya 2 lembar, 1 lembar 10.000 dan 2 lembar uang 2.000-an. Total sudah 192.000. Ini mau aku susun berurutan berdasarkan besaran nominalnya. Lalu aku masukin lagi ke ziplock. Terakhir untuk pecahan 20 ribuannya mau aku kumpul untuk saving challenge 20 ribu dengan target 3 juta rupiah yang rencananya untuk membeli mesin jahit portable untuk memulai small business. Dan ini untuk pecahan 20-an yang diberikan suamiku untukku. Dia juga turut andil dalam mengisi saving challenge ini supaya lebih cepat terisi full dari sisa uang pegangannya. Uangnya mau aku linting menggunakan pipet bekas dan dimasukin ke toples supaya lebih hemat ruang. Kalau misalnya bagi teman-teman nominalnya ini terlalu besar, teman-teman bisa memulai dari nominal terkecil dulu, mulai dari 1.000-an, 2.000-an, 5.000-an, atau 10.000-an, tergantung kemampuan dan kebutuhan teman-teman. Targetnya juga jangan langsung yang besar nominalnya, misalnya mulai dari target 100 ribuan naik ke 500.000 dan seterusnya. Ingat kata pepatah, sedikit demi sedikit lama-lama bisa menjadi bukit. Dengan dibuatnya kolom tracker kayak gini, teman-teman bisa melacak simpanannya sudah hampir mencapai target atau belum. Jadi nggak dikira-kira lagi dan bolak-balik dihitung. Kalau trackernya diarsir sesuai dengan jumlah uang yang dimasukkan pada bulan tersebut, insya Allah jumlahnya juga akan pas ketika dipanen. Ini sudah kali keempat aku buat challenge ini karena memang seseru itu, apalagi ada suami aku yang bantu ngisinya, jadi makin semangat nabungnya. Coba teman-teman obrolin sama pasangan agar mau sama-sama isi saving challenge untuk membeli barang impian kalian. Aku udah pernah bahas soal kecocokan finansial dengan pasangan, teman-teman bisa nonton jika perlu. Aku tuh pengen sekali beli mesin jahit dan pinter jahit. Bahkan walau saat ini aku belum punya dan belum bisa menggunakan mesin jahit, aku menjahit hasil karyaku manual dengan tangan. Dan ini adalah hasil karya jahitan tanganku yang pernah aku upload di YouTube. Aku pengen sekali bisa jahit gorden, sarung bantal, baju, dan lain-lain. Apalagi baju anak-anak itu rasanya gemes, pengen banget rasanya jahit sendiri gitu. Apalagi dan juga baju couple keluarga. Tapi biar lebih praktis rencananya aku beli yang portable aja supaya lebih mudah dipindah-pindah. Mungkin yang kisaran harga 2 jutaan dan sisanya untuk modal usaha kecil-kecilanku menggunakan mesin jahit tersebut. Doain ya teman-teman, semoga rencananya berjalan sesuai rencana. Saving challenge-nya ini juga semoga cepat terisi penuh. Amin ya robbal alamin. Kalau teman-teman belum pernah cobain deh teman-teman buat saving challenge kayak gini. Misalnya kalian punya satu wishlist barang impian yang harganya pricey atau mahal, kalian bisa cobain nabung dengan sistem kayak gini. Dengan sistem kayak gini, keuntungannya kita nggak mengganggu anggaran lainnya yang sudah diposkan dengan tujuan masing-masing. Yang kedua, karena waktu targetnya nggak sebentar, kita sambil mikir, barang ini memang betul-betul kita butuhkan atau hanya keinginan semata. Jadi pas kita membelinya nggak ada rasa penyesalan karena sudah difikirkan matang-matang. Dan yang ketiga, karena kita membelinya dengan cara yang tidak mudah, dengan mengumpulkannya sedikit demi sedikit kayak gini, membuat kita lebih menghargai barang tersebut dengan merawatnya dengan baik. Kalau misalkan ada yang tanya, kenapa aku beli barang mahal sementara aku menerapkan kehidupan minimalis? Aku memang lebih selektif memilih barang sebelum membeli. Kan ada istilah, ada harga, ada rupa, yang maknanya harga sebuah barang disesuaikan dengan keadaan barang. Nah, aku beli yang mahal karena memang yang paling aku utamakan itu adalah kualitas. Dengan membeli barang yang bagus, maka usia barang tersebut akan lebih lama. Jadi aku gak bolak-balik beli, yang ada malah menjadi timbunan sampah dan lebih banyak mengeluarkan uang.
Dan ingat, seberapapun besar pendapatan, jika tidak dikelola dengan baik, pasti tidak akan berhasil mencapai tujuan finansial. Sekarang kita sudah di akhir video. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat untuk teman-teman walau hanya sedikit. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.